pagi anak-anak SMP Immanuel Batu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Bu Ratna Wulan. Saya menggantikan Ibu Ratnawati sebagai Kepala Sekolah di SMP Immanuel Batu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44. Tapi sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam pribadi Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami mau mengawali pembelajaran kami pada hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Mari pimpin kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga anak-anak-Mu, kami semua yang mendengarkan, kami semua mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera Tuhan menguasai hati kami sepanjang hari ini, dan kegiatan belajar kami boleh kami lalui dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44. Agak panjang ya anak-anak, tapi mari kita menikmati bersama karena ada cerita yang indah di dalamnya. Perikopnya berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Anak-anak sekalian, kalian pasti sudah pernah mendengar cerita ini. 5 roti 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, tahu lagu itu anak-anak? Ya.
Mem Ratna percaya hampir semua tahu cerita ini. Tapi pagi hari ini kita akan belajar suatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada kita sebagai sebuah teladan. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus ketika dia melihat kepada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan murid-muridnya, dia memiliki belas kasihan. Dia adalah pribadi yang memiliki kepedulian. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar satu karakter yang indah yang Tuhan punya. Dan kita pun sebagai anak-anaknya harus punya, yaitu karakter peduli. Tuhan memiliki hati yang peduli. Dia peduli kepada semua orang, peduli kepada kamu dan saya, peduli kepada kebutuhan kita. Ketika dia melihat orang-orang yang mengikutinya, mereka haus dan lapar akan kebenaran, dan juga haus dan lapar tentunya dengan hal-hal yang jasmani. Ketika itu adalah waktu sudah sore, tentunya mereka pasti lapar. Nah, Tuhan berbuat sesuatu dengan memberikan pengajaran firman Tuhan, menguatkan orang-orang yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan pengharapan. Tuhan Yesus ada memberikan motivasi, memberikan jalan keluar dengan hikmat yang diajarkannya kepada semua orang itu, ya anak-anak. Tapi hal yang luar biasa juga adalah Tuhan peduli dengan kebutuhan mereka yang lain, yaitu makan dan minum. Sehingga kita tahu apa yang terjadi. Murid-muridnya berpikir, sebegitu banyak orang Tuhan, gimana bisa kasih makan hanya dengan uang 200 dinar, ya, sedikit. Nah, terus apa yang terjadi? Kita tahu bahwa apa yang ada di kamu apa? Ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu Tuhan Yesus mengucap berkat, dan 5 roti 2 ikan itu menjadi banyak sekali. Satu hal yang Mem Ratna mau bagikan, ketika kamu memiliki kepedulian kepada orang lain, ketika kamu punya rasa hati yang penuh dengan kasih kepada orang lain, di situ Tuhan pasti membuat keajaiban. Tuhan memberkati orang-orang yang memiliki hati yang peduli kepada lingkungannya, orang-orang yang peduli dengan kelemahan orang lain, orang-orang yang peduli, yang mau berbuat sesuatu, ya. Bukan ketika ada sesuatu hal yang perlu ditolong, kamu lari atau malah tidak mau berbuat apa-apa, tapi kamu berbuat sesuatu. Maka ketika kita memiliki kepedulian ini, Tuhan pun turut bekerja di sana. Nah, anak-anak sekalian, ada tantangan yang luar biasa di hari-hari ini. Karena kalian mungkin sebagai anak-anak Tuhan dihadapkan dengan gadget, game, ya, atau hiburan lain yang bisa membuat kamu tidak lagi peduli dengan sekitarmu. Kamu punya dunia sendiri, terlalu fokus dengan gamemu, fokus dengan TikTokmu mungkin, fokus dengan hal-hal yang akhirnya bisa membuat kamu tidak lagi peduli dengan sekitarmu, tidak peduli dengan tugas-tugas, tidak peduli untuk memberikan pertolongan kepada mungkin papa, mama, atau orang-orang sekitarmu. Nah, dengan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mari jangan sampai kepedulian kita kepada lingkungan kita, kepada orang-orang sekitar kita, dan yang terdekat mungkin kepada papa, mama, kepada ibu, bapak, kepada adik, kakak, jangan sampai luntur. Karena Tuhan mau kamu dan saya adalah anak-anaknya. Tuhan mau kita pun memiliki hati seperti Dia, supaya Tuhan bisa menjadikan kamu dan saya berkat dimanapun kamu ada. Melalui hatimu yang peduli, yang penuh dengan kasih Tuhan. Ketika kamu melihat sekelilingmu membutuhkan bantuan, membutuhkan sesuatu yang bisa kamu kerjakan buat mereka, Tuhan bisa pakai kamu. Dan tentunya berkat Tuhan akan menyertai. Mari pagi hari ini miliki hati yang peduli kepada sekitar kita. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita punya, kita bantu, ya. Ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita, sederhana mungkin mengerjakan pekerjaan rumah,
mengelola rumahnya, kamu memiliki kebutuhan, ya aku mau bantu. Ini adalah hati yang peduli. Adiknya mengalami kesulitan belajar, kalian bantu. Dan yang terutama, kalian peduli saja dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar. Itu pun merupakan sikap peduli yang dapat kalian kerjakan. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang sederhana, mulai sekarang, mulai dari diri kalian. Jadilah pribadi yang peduli seperti Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk penutup renungan kita. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau menjadi teladan yang luar biasa buat kami. Memiliki hati yang peduli kepada orang lain, kepada sekitar kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Dan Engkau Tuhan yang peduli akan selalu memberkati setiap kami. Memberikan jalan keluar, bahkan membuat keajaiban buat setiap kami. Biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami, menjadikan kami berbuah banyak dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Tuhan, berkati anak-anak-Mu SMP Immanuel Batu ini. Di dalam tantangan pembelajaran daring ini, mereka tetap memiliki hati yang peduli, hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang mendengar kepada tuntunan Tuhan, dan menjadi berkat sekalipun masa pandemi. Terima kasih, beri kekuatan dan kesabaran hikmat ketika mengerjakan tugas-tugas. Dan biarlah kasih dan penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang terus Tuhan kerjakan, itu boleh terjadi di dalam hidup kami anak-anak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan memberkati.